Oke, action. Kembali lagi bersama saya Didit dan Dani Imnida di Perasa Podcast. Kenapa Aman. nyengir, Bu? Nyengir aman. Nyengir biar kelihatan ramah gitu Biar laku. cocok jadi host kan. Semua kan harus ramah ya? Ramah, betul. Tadi kita udah ngobrol banyak sama Kak Ayi nih untuk tentang Oh, ini sesi 2 nih kalau yang belum tahu. sesi 2 tentang bagaimana awalnya berkarir di dunia desain bukan desain grafis ya, ini desain fashion. Terus walaupun itu nggak sesuai dengan sekolahnya tapi dia bisa survive sampai hari Suka ini dukanya. dan sampai hari ini juga customernya udah berjibun gitu ya Dit ya. Nah. Tapi kalau kita ngomongin fashion, kita harus ngomongin fenomena yang sekarang terjadi di bumi ini gitu loh Dit. Apa tuh? Seperti fast fashion. Apa sih pendapatnya Kak Aji tentang fast fashion industri gitu? Karena gini Dit, ini tuh udah pandemi, ditambah lagi merek-merek yang dari Spanyol itu masuk pada tuh masuk kan. ya. Orang Itu kita di dalam kita aja udah pada banyak ya, apalagi ditambah udah banyak lagi. banget. ya Itu gimana untuk industrinya Kak Ayi ini, apakah berpengaruh atau enggak? Karena nggak bisa dipungkiri kan untuk fast fashion industri yang udah masuk merek-merek itu tuh, yang udah masuk ke Indonesia itu juga ada dress juga, nggak terbatas di kaos atau baju-baju yang hype. Apakah Mbak Ayi ini menganggap fast fashion itu Ancaman. sebuah pesaing atau Ya nggak apa-apa ya, mau gimana lagi, itu kan tak terhindarkan ya, namanya perdagangan kan semakin lama ini kan semakin worldwide ya kan, semakin bebas ya, kita harus bisa survive dong mengatasi persaingan ini ya kan. Ya caranya itu tadi inovasi ya kan, terus menemukan ide-ide baru yang memenuhi kebutuhan apa sih yang belum ada gitu kan. Dan ya cari peluang aja gitu. Kalau sudah ada marketnya konveksi, ya marketnya yang lain mungkin modiste ya kan. Mungkin Bener. ya. sama maintenance ini? Kalau yang saya tahu nih, customer itu tetap di maintenance biar dia datang lagi Bener. gitu. Ya gini, benar. Untungnya gini ya, ini juga culture ini mempengaruhi banget ya sama bisnis aku ini. Kita kan Indonesia, budayanya itu budaya apa? Pesta, ya kan? Dari lamaran, dari piton-piton, tau nggak piton-piton apa? 77. Wah, Gitu nih. piye, cocok. Nah, kayak gitu. piton-piton ya kan? Mama. Tedak sinten, tahu tedak sinten apa? Tahu. Habis piton-piton. Suara apa itu? Kayak gini nih gangguan. Enggak Wah, apa-apa. santai saja kita Biasa mah. kita mah. Kadang ada pesawat landing, kadang ada suara. Ya, bisa kita dulur kabeh. Terus aja gak apa baca. Ya, budaya di negara kita ini bersyukur. Ini bikin market sama pengusaha-pengusaha seperti aku gini ya, pengusaha-pengusaha modiste, banyak acara, banyak tradisi, wisuda, lamaran ya kan, menikah aja tuh beberapa Kali ya ada midodareni. Berkali, menikah sekali aja ya. Step menuju hari H itu. Ya, maaf. Semoga lancar sampai hari H. Oh iya maaf. Ada lamaran, priwet ya kan, bidodaren, pengajian, itu marketnya ya kan. Jadi bener. selama culture itu masih ada, ya itulah kenapa. Jadi menurut Kak Ayi ini fast fashion industry itu ya udah kita tuh berjalan beriringan Fast fashion aja, modiste ya, ada marketnya sendiri. Ada segmentasinya sendiri. Tapi kedepannya untuk Kak Ayi sendiri tuh ada pikiran nggak sih untuk bikin baju-baju yang ready to wear mungkin yang tiap 3 bulan sekali edisi ini atau 6 bulan sekali Limited edisi ya? ini? Iya limited tapi limited edition gitu. Pernah. Cuman aku kan di sini kan memprioritaskan yang custom. Yes. Sedangkan yang custom itu kan udah lumayan banyak dan menyita kapasitasku gitu loh. Iya. Jadi pernah, tapi aku tetap di sini fokus dan memprioritaskan ke custom dulu gitu. Mungkin kalau nanti itu tadi agak spare time, aku bolehlah ngeluarin satu series limited gitu, colongan-colongan aja. Iya. Gitu. Apalagi kalau customer ya udah cocok dengan desain gitu ya. Biasanya kan nggak bisa dibeli kan kayak bener. selera tuh nggak bisa diperdebatkan, nggak Jadi bisa gini, dibeli. Pot, setiap tangan kita itu kan memiliki kemampuan untuk create ya, untuk mencipta. Tapi uniknya ini juga dikasih Tuhan ya. Setiap ciptaan itu nggak pernah ada sama sekecil apapun itu, ya kan? Nah, namanya garis tangan aja juga udah nggak ada yang sama kan, sidik jari. Iya itu tadi. benar. Walaupun itu konsepnya sama, jahitan A, jahitan B, modiste A, modiste B, tapi cuttingnya, polanya, hasil akhirnya itu tetap akan ada lah Tetap bedanya. ada saingnya Ada. sendiri di antara Marketnya artis. pun juga udah ada sendiri-sendiri. Jadi Benar. no worries lah gitu. Kalau boleh dikatakan kayak 3 kata deh yang menggambarkan desain Aji ini
apa gitu yang paling ditonjolkan Iya. dibandingkan desain yang lain, orang-orang yang lain gitu loh, Beb? Ya 3 kata itu ya vibes, vibes, terus manifesto ya. Manifesto. Bener-bener one of a kind ya, Dit. Apa itu ya? Hanya Udah mulai absurd. Hati-hati ya. hanya artisnya sendiri yang bisa mengeluarkan suatu signature. Oh, itu manifesto ya, Dit. Ya? Berat ini omongannya. Santai, Dit, santai. Wah, Tuh, kurang satu ini Kurang satu. Vibe, manifesto satunya. necessary, penting. Ya, kenapa itu jadi penting buat kamu? Ya, itu ada value lah yang bisa kamu ambil dari situ. Nggak aku aja sekedar jual baju, terima duit sudah selesai, no, tapi value-nya itu banyak banget yaitu Gitu. lah mulai dari ya prosesnya, terus gimana kita pitching ya buat yang menyatukan Iya, benar. minding sama customer itu udah gila, itu tuh bikin aku grow lah Pot. Aku tuh nggak mungkin ya yang ngedidik aku hanya sekedar apa di sekolah ya kan. Yep. Itu nggak ada apa-apanya, terserah kita tuh banyak menghadapi kehidupan ini ya, dari belajar lah ya kan? Yep. Belajar ngadepin orang. Udah ngadepin siapa aja. Oh, banyak yang saya pukuli. Enggak, maksudnya itu saya pukuli Belajar itunya. nge-service orang dengan segala taste yang berbeda ya, dengan selera yang berbeda. Gimana kamu masuk Meyakinkan. baru mau ngomong. Lu siapa gue sih? Kok ngerti banget? Perewangan. Gimana kita masuk ke psikologisnya dia? Iya, kan? bener. Soalnya kadang-kadang kan ada customer yang dia itu mau mesen baju tapi dia tidak yakin. Terus dia itu butuh Diyakinkan. makanya Kalau kayak itulah. gitu itu kan sudah bukan masuk kayak kita hanya sekedar bisnis, tapi Iya. kita sudah mulai masuk ke psikologisnya. Bener. Itu dulu kalau aku zaman kuliah namanya proses AIDA, Dit. Nah, harusnya aku kuliah jurusanmu. Awareness, interest, desire, action. Jadi sebenarnya orang datang ke sini tuh dia mungkin sudah interest, tapi sudah menggebu-gebu, tapi dia untuk action membeli itu masih ragu. Tapi pas di sini, oke langsung deal. Ya, Kena trigger dari desainernya bisa menjelaskan keinginannya, Gini, bisa gini, fit in. cocoknya seperti ini. Nah, dan caranya supaya kita bisa masuk ya apa? Aku tuh prinsipku selalu memposisikan customerku itu berapapun customer ya nih ya, itu customer pertamaku, my first customer. Jadi passionnya, VIP. kayak seolah-olah dia ini customer pertamaku gitu loh. Jadi semangatnya ya kan, Oh, itu oke. dapet. Nah kalau kita udah, alah ini customer ke 100 terus kita melemah, ya kan, pasti beda ya. Apa ada ini pembedaan skala prioritas antara customer? Enggak. Dia nih maksudnya harganya Loyal. Enggak, sama sekali puluhan itu juta, enggak. yang ini cuma 2 juta untuk acara sunatan. Terus di treat. Wajar kan saya Enggak, bertanya aku beneran seperti males deh iya. kayak gini dia deh. itu, kan? Terus kenapa gini? Kalau yang satu order 2 juta dikasihnya air mineral gitu. Biasanya pertanyaannya seperti itu tuh orang-orang. Nanti kalau saya mesen yang harga 1 Gini juta. ya, kamu hati-hati loh sama nge-treat orang seperti itu ya. Kamu Itu jahat. Itu artinya tuh busuk kayak mana. Saya hanya mewakili kita kan nggak tahu ya. Yang julid. Nah, penasaran. kamu yang nyarikan market ke kamu karena bisnisku seperti ini ya customer itu sendiri. Jadi kamu Benar, harus benar. sangat memperlakukan dengan takut terus ya. Karena Sangat memperlakukan everyone is istimewa. spesial Iya, kalau dan di AJ itu. Dan itu istilahnya apa ya? Marketingmu, customermu itu marketingmu. Betul sekali. Word to mouth di hari ini Ada tuh. Bu, yang desainer itu Bu. Ada ya. Orang di desainer. Iya. Ya silakan masuk. Ya itu aku nonton di film. Ada. Iya. Emily in Paris tuh kayak gitu ya. Tapi udah sudah. Lain Kebun Sari pasti lain. Dia seperti Emily. Lain. Silakan datang. Iya, benar Iya, banget. benar. Kita harus Kalau- maintain dia, benar, harus maintain benar. customer karena mereka itu kamu nggak usah susah mahal-mahal bayar iklan. Cukup kamu perilakukan customermu itu semulia mungkin, itu udah cukup iklan buat kamu. Dia akan menjadi berita baik untuk 1000 orang yang lain. Udah di Betul. AJ aja. Dengerin Pelayanannya nih, total, Bundo. customernya tuh semua dianggap sebagai customer pertama, vibes-nya, semangatnya gitu. Kamu julid sih, Dit. Kehidupanmu tuh terlalu banyak musuh, haters, tau gak? Hidupannya udah terlalu Iya. keras jadi nggak hati gitu. Iya, dia sebelum di sini buzzer haters dia, Bu. Gitu, Bu. Saya kan hanya mewakili. Mbak Aca masih di bawah umur jangan ditiru ya. Itu bukan contoh yang baik ya. Iya. Aduh, apalagi dia tiap hari ketemu Didit. Aduh. Terus ini kan toxic ini, Bu, emang. ada pertanyaan lagi Bu. Ya. Ya. Kan ini kan era pandemik kan. Iya. Pastinya banyak orang yang takut sama gini aja lah gampangnya Event. ketemu orang kan takut nih. Sementara kerjanya Mbak Ayi ini kan Harus meeting ya. ketemu orang, harus meeting dan lain-lain. Ketemu kayak orang kayak kita juga kan. Iya. Aduh. Menerapkan protokol kesehatan.
apakah masih ada kekhawatiran gitu loh ketemu sama orang? Ya kita kan awalnya iya dulu waktu masih parah-parahnya sangat-sangat ketat, aku juga sangat ngedrop ya di end. Yang mau saya tanya kan caranya running bisnis di pandemik di fashion itu gimana? Bener. Menyesuaikan Bener, aja, bener. adaptif aja. Toh sekarang juga media itu kan sudah banyak banget. Ya. Aku fitting, pengukuran itu sudah bisa dilakukan secara virtual. Wah, Dan itu nggak virtual? Tahu. bahkan fashion pun kemarin Zoom-nyatun kan? Zoom-nyatun. Nah, kemarin fashion pun juga bisa secara virtual. Udah sekarang ini nggak perlu banyak orang ya kan, sudah tersampaikan di media ya. Ya, intinya nggak masalah, ternyata lama-lama kita bisa kok menyesuaikan itu. Dan aman-aman aja, hasilnya juga fine. dilaksanakan Tapi secara untuk virtual. pundi-pundi billingnya tuh selama pandemi ini apakah berpengaruh juga? Ngaruh-ngaruh dulu Pasti. waktu awal-awal parah-parahnya Maret itu ya. Iya, Itu karena kan udah nggak ada nggak ada nikahan, event nggak sama boleh, sekali, nggak ada iya. event. ngaruh pasti. Pasti Terus ngaruh. Udah mulai bangkit, ya alhamdulillah sekarang udah mulai agak stabil. Yep, tadi. yep. Berarti itu strugglingnya selama berapa lama, Di? Setahun terakhir atau? Enggak juga, Enggak. ya sekitar parah-parahnya pandemi itu kan berapa bulan sih, paling 3 bulanan ya. Habis itu Iya, awal-awal. ya Awal awal-awal aja. Habis itu mulai akhir tahun kan orang udah mulai ya, mulai tidak peduli. sudah terjawab ya, tapi jadi tiru. Iya, duh, kalau di Bisa disensor nggak yang tadi? enggak usah disensor, dia udah kayak gitu semua Jadi kan omongannya. influence yang kurang baik. Iya, semuanya toksik dia omongannya. Iya, gimana dong? Apa dia dihilangin dari frame aja? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak Iya, makasih. terlontarkan. Makasih, bener, Didit. bener. Tapi Makasih, kadang Didit. emang iya sih. Iya, ya kan. Dia real human sih. Ada imbangannya, terus harus ada toksiknya gitu. Yin dan yang. Tapi ayo untuk teman-teman, ini kan kalau Ayu kan emang udah beberapa tahun di dunia fashion ya. Berapa tahun nih? 4, 7. 7. Oh, Wih, lama ya? 7 dong. Kayak baru kemarin lulus SMA deh. ah, iya. Iya. Kita sudah menua ya. Iya, gitu loh. 7 tahun yang lalu gitu. Jadi kan Ayi kan sebelum ada pandemi pun pasti kan sudah ada kan kayak mungkin kendala atau apapun sebelum akhirnya 7 tahun ini kemudian ada pandemi gitu. Nah mungkin ada tips dan trik buat teman-teman ya Allah Dit yang baru-baru Yang dari ngerintis. nol. Iya, Yang dari nol. udah ngerintis kena pandemi, Yang kokot. namanya usaha itu kan yang paling berat kan babat alas. Yep. Iya. Apalagi di era pandemi. Ada nggak tips and trik? Tuh berat pasti kasihan. Ya challenge banget ya buat kalau kalian sedang mengalami itu. Tapi ya yakin aja lah, yakin. Coba dulu. Kayak aku tuh dulu juga apa ya nyobain usaha ini. Prinsip awalnya coba dulu Kak urus ono sentuh kopo ke aku ora urus. Sementing aku coba dulu daripada tunda. Time is Cuan. Nah, jangan tunda waktu karena waktu itu berharga, kesempatan itu berharga ya. Apapun keadaannya, yang penting kamu coba, semangat, tekuni, konsisten, ya kan. Nanti ngikut gitu hasilnya kayak apa gitu. Yang namanya hidup kan nggak mulus-mulus amat ya kan. Pasti ada gerunjalannya lah, pasti. Nggak usah. Ya kan. Terus sih kalau ada statement yang mengatakan bahwa desainer itu kan banyak ya di mana-mana kayak di Surabaya aja ya kan banyak banget gitu. Tapi Apa yang membuat Mbak Ayu ini berbeda dari berbeda desainer-desainer kayak yang sudah mulai punya nama seperti Ivan Gunawan? Iya, 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 terus iya. kayak bagaimana dengan istilah yang style over fashion gitu. Maksudnya Kamu bisa beli fashion Fashion tapi tapi tidak beli dengan style. style gitu loh. Itu gimana? Kayak gitu Gini sih. ya? Iya. Sebetulnya aku tuh nggak pernah mengproklamirkan diriku I'm a designer, no. No. But I'm a Model. model. Itu juga nggak tambah ya. Oh iya iya. Ya, iya sih. Iya. Saya juga bingung banyak Apa ya? Iya, model ternyata. Angkat mejanya. Itu gimana? Jadi Sebenarnya untuk aku kamu sendiri bisa itu juga nggak pernah memproklamirkan diriku I'm a designer. Enggak. Itu justru kan datang dari ya Ya, orang-orang sendiri. profesi, Ya ngalir aja. Aku lebih seneng kalau aku ini ya creator yang bikin creator. lah. Ya, apa Ayo ya? penjahit. Bajunya bagus. Lo nggak apa-apa, Ayo iya. penjahit. Kadang orang Nggak itu masalah, gitu. nggak masalah Orang itu kayak kadang gitu. malah insecure, desainer, image-nya yang gini. Udahlah, mau itu desainer, mau itu penjahit, yang penting hasilnya ada, hasilnya Dan orang bagus. puas. dengan kepuasan orang itu puas. sama hasil karya kita itu merupakan Betul. apa ya? Pencapaian Nah, ya. Dit? pencapaian. daripada saya ini desainer tapi ternyata orang tidak puas. Mending kan penjahit tapi gila hasilnya kayak desainer di Eropa tuh. Nah, gimana, Bre? Ayiin kebun sari. Naikin ke Pasari, ya kan? 11-12 sama Emilin Paris. Iya dong, bener banget. kebun Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Sekarang juga banyak desainer Indonesia yang desainnya dipakai di luar negeri kan, Tex Saverio, terus habis itu Rinaldi Yunadi yang Betul, bikin betul. hiasan kepala itu kan, Hiasan kepala, Lady Gaga, head Apa nggak head ada piece. cita-cita untuk misalnya kamu
ada di kepalamu nih apa cita-cita untuk membuat suatu masterpiece. Ya pastilah, Kamu pastilah, ikutin pastilah. kontes. Pastilah itu pasti ya. Tapi aku orangnya itu kan santai ngalir karena aku sudah pernah ngerasain gimana sih pengen sesuatu, jatuhnya ke ambisi, nggak kesampaian, depresi. Oke. Iya benar-benar. Nah benar-benar sih Dit, karena kan dia running bisnis ini kan sendiri kan, dia ada tim tapi kan itu semua otaknya ada di Ayi kan. Ya, Emang jadi- butuhnya tuh kewarasan. Ya betul. Jadi terus? kalau aku sih ngalir aja. Yang penting tadi aku konsisten, terus Customer happy. Ya mau dibawa kemana nanti, aku lebih percaya ke situ sih gitu. Nggak yang harus narjet gini-gini karena kalau kita narjet atau ambisius ya cenderung menghalalkan segala cara gitu loh ya Ya. kan. Jatuhnya depresi seseorang kan karena makanya. ekspektasi yang terlalu Berlebihan. tinggi. Iya, tidak sesuai dengan harapan. Yang penting enjoy. Iya, benar. Enjoy, lu happy, Enjoy. gue happy. Iya. Gimana coba bayangin bisnis yang bisa ngebikin dua belah pihak ini happy gitu tuh, menurut aku tuh Iya. valuable banget Valuable, gitu loh, ya kan? itu growth-nya Nggak ada tuh yang bersama, grow nggak ada yang- together. nggak ada yang susah gitu kan, nggak sedang menjatuhkan juga. Menurutku sih itu mahal ya. SMS suka sama suka. Nah itu dia. Enak kalau suka sama suka emang. Iya, heeh. Mutualisme di nah, saling diuntungkan. Nikmat emang kalau suka Betul. sama suka. Betul. Ya enggak? Ya, kenapa Didit? Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya. Dia tuh Nah, Oh ya, tadi yang you can buy style battle fashion. Ya. Kalau style itu kan cenderung ke personality ya, Yap. kepribadian. Yap. Tapi kalau fashion itu relatif. Jadi kalau menurut aku cuek aja. Kau mau nge style seperti apa? Kayak aku ini kan lagi suka dandan androgen gini kan. ya, benar. Supaya agak-agak. kira motivator. Bukan dong. Kan desainer. Ya dong, host kita yang satu ini tuh emang agak kayak gitu. Androgini. Androgini dong. Keren sekali deh. Kemelanang. Kemelanang. Iya. Kemelanang. Tapi kita kalau ngomongin androgini dari dress yang dipakai Kak Ayi hari ini tuh kita kan emang belum nanya ya tadi kenapa Iya. suka yang androgini gitu. Beberapa desainnya Kak Ayi katanya ada yang sempet ya ngeluarin edisi apa? Kemelanang ya, androgini juga. juga. Dinamai Androgini apa sih? Filosofinya ya I'm done with dress, I'm done with all femininity gitu. Ya, kayak gitu. Boyis. Ya, boys lah sekali-sekali. Universal apa? Iya, Ya, unisex. unisex. ya gitulah. Bener. Ini agak susah ngomong Iya lah, pada alasannya dia ya tahu. dalam setiap hari sukses-sukses. Iya. Gitu tadi. Sensor. Ya Seperti intinya itu. kalau style itu whatever menurut aku sesuai personality, kalau fashion itu relatif. Balik lagi ke aku gimana nge-treat klien itu tadi, psikologisnya masuk dulu. Kita lihat ini baju kok simple banget atau ini baju kok heboh banget, tapi karena dia sudah happy, dia sudah enjoy, kelar gitu. Jadi Ayi pun sendiri kalaupun menciptakan dress gitu ada masukan dari customer maksudnya, tapi Kak aku pengennya ada ininya gitu ya. Oke ya buat Ayi ya. Maksudnya Iya ada dong, kita tambahan. harus mengakomodir Dir- kebutuhan itu tadi. dia. Ya, itulah tugasku, melayani sepenuh hati. Berarti pengenalan karakter juga perlu ya, Dit. Maksudnya Iya, ini sih apa? Bayi psikolog. ini termasuk orang yang jujur tapi menyakitkan. Apa harus bermanis-manis tapi untuk menyenangkan orang? Misalnya kan ada Ini desain yang tidak cocok menurut Anda ini sama orang, tapi dia maksa. mohon maaf mungkin Ya. big size, tapi dia maunya tetap pakai ruffle jelas lah, full. bro. Cara menyampaikan Kayaknya dia ya jelas lah harus kita arahkan. Kalau itu nggak cocok, bikin dia dari yang bunder tambah Iya. bunder. Iya. Kayak saya kan misalnya kan gagah, Iya, pengennya Kak. yang tiger Iya. gitu. Tapi saya suka. Kayak aku zebra gini tadi. Zebra ini ya. Iya. Atau beda macan-macan. Iya. Kita arahkan lah. Walaupun Menurut Mbak Ayi kan itu tidak cocok buat saya. Tapi saya maksa. Saya mau bayar mahal. Nah, ya sudah, caranya itu gimana? nggak apa-apa, resiko ditanggung sendiri. Kan? Yang penting sudah diarahkan. Sudah diarahkan, iya. Sudah diarahkan, ini resiko tanggung kok di depan dia, gitu. Ini dikiranya apa gitu kan ya. Ya sudah, Ya resiko sudah ditanggung sendiri. ya. Iya. Seperti Oke? itu, Dit. Deal? Deal. Ya, jadi ini mau dibayar kapan, Pak? Iya. Ini udah dipesan loh tadi 3 ini. Iya. Cocok. Iya. Keuangan saya. Tadi, Iya. Terima kasih buat Kak Ayi yang udah main-main ke podcast kita, atau kita Main-main ke podcast kita. Jelong-jelong. Main ke tempatnya dia. Iya. Jadi kapan nih, Dit? Apa? Nikah? Desainernya udah ada, jodoh ada. Ada. Tapi cocok. Cuman aduh gitu loh.
Apa di Bayi Permas Fari bisa menerima KPR 20 tahun? Saksikan di episode selanjutnya. Hanya di Perasa Podcast. See you.